Langsung saja kita ke informasi yang pertama, di mana harga emas kembali melambung setelah sempat jeblok pada hari Senin pagi. Harga emas kini telah menembus 3.200 dolar Amerika Serikat per troy ounce atau melesat nyaris 2% dibandingkan penutupan Jumat pekan lalu. Kepala analis pasar di KCM Trade, Tim Waterer, menyatakan harga ekor sempat melandai setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecualikan ponsel pintar dan komputer dari tarif resiprokal Amerika Serikat. Namun saat ini drama tarif dan perang dagang yang terus berlangsung telah menciptakan volatilitas dan ketidakpastian tinggi di pasar keuangan. Dalam kondisi seperti ini, harga emas berpotensi menuju 3.300 dolar Amerika Serikat dalam waktu dekat jika pelemahan dolar berlanjut. Goldman Sachs menaikkan proyeksi harga emas untuk akhir 2025 menjadi 3.700 dolar Amerika Serikat per ons dari sebelumnya 3.300 dolar Amerika Serikat. Kenaikan proyeksi didukung meningkatnya permintaan dari bank sentral dan masuknya dana ke ETF emas. Para pelaku pasar memperkirakan akan ada pemangkasan suku bunga sekitar 80 basis poin hingga akhir 2025. Logam mulia seperti emas cenderung berkinerja baik dalam lingkungan suku bunga rendah. Kita ke hot news selanjutnya. Informasi selanjutnya di mana obligasi pemerintah Amerika Serikat tampaknya dijual China belakangan ini. Hal ini cukup menarik mengingat di tengah gejolak di pasar, biasanya aset yang berdenominasi Amerika Serikat akan menjadi investasi yang menarik termasuk obligasi negeri paman Sam. Kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran di kalangan ekonom karena obligasi Amerika Serikat secara tradisional dianggap sebagai safe haven, tempat aman untuk investasi di saat gejolak keuangan. Kepala analisis investasi di AJ Bell, Laith Khalaf mengungkap adanya kenaikan imbal hasil berarti biaya pinjaman yang lebih tinggi bagi perusahaan dan tentunya juga bagi pemerintah. Menurut Laith, salah satu alasannya yakni karena melonjaknya biaya pinjaman Amerika Serikat adalah adanya erosi persepsi obligasi sebagai aset aman. Selain itu, kekhawatiran terhadap dampak tarif terhadap inflasi dan defisit anggaran pemerintah Amerika Serikat juga menjadi pemicu naiknya imbal hasil. Alih-alih menjadi tempat perlindungan saat krisis, pasar obligasi Amerika Serikat kini terguncang oleh kebijakan perang dagang dan kekhawatiran fiskal yang menciptakan tekanan besar terhadap stabilitas keuangan jangka pendek. Pertanyaan masih muncul mengenai siapa saja yang menjual obligasi Amerika Serikat dan dalam skala seberapa besar. Terdapat spekulasi bahwa negara asing seperti China yang memiliki sekitar 759 miliar Amerika Serikat obligasi negeri paman Sam mungkin mulai menjual kepemilikannya, memicu pelemahan pasar utang Amerika Serikat. Dan kita ke informasi selanjutnya dari mancanegara. Puluhan ribu warga Pakistan memadati jalanan Karachi, kota terbesar negara itu, pada Minggu 13 April dalam unjuk rasa solidaritas untuk rakyat Gaza. Dalam aksi tersebut, sejumlah perempuan dan anak-anak membawa replika jenazah berlumuran darah yang dibungkus kain kafan. Beberapa jenazah simbolik juga diletakkan di tanah berdampingan dengan sepatu-sepatu anak kecil, sebuah gambaran pilu atas kondisi di Gaza. Ketua Partai Islam Jamaat Islami Hafiz Naim Ur-Rahman turut berorasi dalam aksi tersebut dan menyerukan boikot nasional terhadap seluruh produk yang berafiliasi dengan Israel. Menurut otoritas kesehatan Palestina, sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, lebih dari 50.900 warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Sebagian besar wilayah Gaza hancur dan mayoritas penduduknya telah mengungsi dari tempat tinggal mereka. Dan kita bergeser ke informasi selanjutnya. Aplikasi Temu dan Shein sempat dikabarkan akan mengekspansi layanan di Indonesia. Saat ini pemerintah langsung melarang dua aplikasi itu beroperasi di negara ini. Di negara lain, Temu dan Shein mendulang popularitas karena barang yang ditawarkan jauh di bawah harga pasar. Kendati demikian, eksistensi keduanya terancam tumbang akibat kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Temu dan Shein memiliki bisnis model yang disebut bisa membunuh UMKM lokal. Keduanya menjual barang langsung dari produsen di China ke konsumen akhir tanpa ada perantara. Hal ini membuatnya harga jualnya juga sangat murah dan tidak membuka ruang kompetisi yang sehat dengan produsen lokal.
Trump kini telah menetapkan tarif sebesar 145% untuk barang impor dari China. Sebelumnya Trump juga merencanakan penghapusan kebijakan de minimis yang selama ini dimanfaatkan oleh Temu dan juga Shein untuk beroperasi di Amerika Serikat. Kebijakan de minimis membebaskan barang-barang impor senilai kurang dari $800 Amerika Serikat dari tarif dan prosedur bea cukai. Hal ini membantu Temu dan Shein untuk menjaga harga tetap rendah dan meraih pangsa pasar. Menurut laporan Reuters, bisnis impor-ekspor yang melibatkan skema e-commerce lintas negara alias cross-border memiliki nilai 2,63 triliun yuan atau setara 6.039 triliun. Potensi nilai tersebut terancam lenyap dihantam penghapusan de minimis dan lebih luas tarif resiprokal Donald Trump.